datang bersama saya Chandra Cabibut masih membahas seputar Monster Legends Indonesia. Hari ini kita akan mereview lagi ya monster yang kemarin ditanya-tanya, Bang tolong reviewkan monster yang namanya Onibul. Oke, ini saya reviewkan ya, hanya saja ini agak telat karena saya lupa. Ternyata udah tak kasih makan tapi belum tak review ya. Nah, Onibul ini eranya adalah konspirasi, era terbaru. Kalau kalian lihat video saya di tahun 2025, masih worth it sekali kalau kalian pakai tanker di Pustropi ya. Kalau kalian belum punya ancestor. Kalau untuk kalian yang bertanya, Bang tanker yang terbaik ini, karena ini tanker ya, kita bahas tanker dulu. Tanker yang terbaik untuk era sekarang dimiliki oleh siapa? Sekarang tahtanya dipegang oleh si Adelaide Cliffbreaker. Ini adalah tanker terbaik nomor 1, tapi ancestor ya. Nah, yang nomor 2 adalah Cerberus. Nah, ini. Jadi jika belum punya dua itu pakai Onibul dulu nggak apa-apa di Pustropi ya. Ataupun buat defense ataupun attack ya. Buat ngelindungin lumayan sekali, masih lumayan bagus ya. Nah, dia juga punya mega tahun hanya saja SC ya. Nah, kita akan review Onibulnya. Oh ya, sebelumnya saya mau promosikan dulu kalau di channel member saya tinggal Rp4.000, yang sebelumnya Rp20.000 lebih ya. Itu nanti kalian akan mendapatkan manfaat banyak. Nama kalian, akun kalian di YouTube jadi warna hijau kalau di komen ataupun di live video saya ya. Dan juga kalian bisa mengirimkan stiker, nanti dapat masuk grup juga buat grup game ini Monster Legends ya. Nanti saya kirimkan grup Discordnya yang bisa dilihat untuk khusus member di postingan saya ya, khusus member yang bisa lihat. Jadi nanti udah tak kasih link, kalian tinggal pencet masuk grup WA, tak kasih tahu monster yang akan datang, terus pokoknya info mendatang tentang game ini seperti event bounty, siap-siapnya apa, relic, equipment relic itu, cara nyelesainya pakai berapa game, semuanya ada ya. Kita langsung lanjut dulu. Onibul dia adalah tanker yang berelemen petir dan juga elemen air, maka dia akan lemah terhadap elemen seperti tanah dan juga ya cuma tanah. Jadi kalau ada attacker ya, khusus attacker musuh ya, bukan yang lain. Attacker musuh kalau elemennya tanah. Jadi kalau pakai Onibul ini nanti akan sangat rentan. Hanya saja itu kan attacker elemen tanah itu sangat jarang ya. Jadi nggak terlalu dikhawatirkan ya. Jadi no problemo. Ya, tenang saja ya. Nah, dia memiliki spesialis apa sih? Dia punya tahun di trade-nya dan juga mega tahun itu ya. Itu adalah spesialisnya Onibul karena memang tugasnya melindungi ya. Jadi trade-nya tahun sama mega tahun itu sangat diperlukan. Nah, kita langsung bahas untuk Onibul sendiri ini. Oh ya, ini lagi ada diskon buka rune slot ya. Sepertinya saya mau buka siapa ini, Florian Musang ya, Dor. Nah, seperti itulah. Nanti tak pasang rune level 12 yang ini. Karena itu the best juga, itu akan termasuk support the best kayaknya ya. Prediksi saya seperti itu. Nah, kita lanjut untuk Onibul ya, eranya masih sangat terbaru, elemennya tadi juga sudah, dan kelemahannya kita langsung ke evolving trait. Dimana evolving trait ini level 100 dia sudah punya tahun. Berfungsi apa sih? Fungsi tahun adalah dia menarik semua serangan musuh yang bertipe one enemy. Kalau multiple enemies enggak ya, multiple enemies enggak, cuma one enemy. Contoh, Onibul membawa teman yaitu support dan attacker kalau waktu battle ya. Jadi dia melindungi rekan tim dengan cara tahun, yaitu menarik serangan musuh yang bertipe one enemy. Contohnya seperti ini ya. Nah, ini one enemy ya, pukulannya kan satu. Kalau musuhnya pakai skill seperti ini ke rekan timnya Onibul, contoh mau mukul si support ataupun attacker, itu nggak dibolehin, langsung ditarik sama si Onibul, ditaruh ke dirinya Onibul. Nah, itu tugasnya melindungi ya, biar support atau attacker kita itu nggak terkena pukulan ya, intinya seperti itu sih. Kita lanjut untuk evolving trait kedua. Ini lumayan bagus ya, level 110, dia punya Taug, dimana Taug ini punya peluang 35% waktu Onibul dipukul oleh musuh bisa meleset. Nah, ini combo yang bagus juga. Dia punya tahun dan juga mega tahun, otomatis nanti semua serangan musuh kan masuk di Onibul. Nah, dan dia punya Taug, dimana Taug ini punya peluang 35% seperti efek negatif, terus efek debuff, efek kontrol, dan juga damage-nya juga itu bisa miss atau meleset ya, dengan peluang 35%. Nah, ini bagus ya. Nanti bisa dikombo dengan support yang bisa memberikan efek daze. Pokoknya penurunan akurasi. Contohnya daze, minor blind,
Blind, Hellfire, Sunburn, Sunstorm. Itu penurun akurasi semuanya. Dikombin dengan itu nanti totalnya ya, ini contoh. Musuhnya terkena efek Blind, yaitu akurasinya hilang 50%. Sedangkan Onibull punya 35%. Jadi nanti naik. Onibull punya peluang 85% ya, 50 tambah 35. 85% waktu dipukul musuh bisa meleset. Dan musuhnya cuma punya peluang 15% dari 100% bisa masuk. Semua kerusakan, semua efek debuff, tortur, dan kontrol. Nah, itu yang bagus ya. Jadi kalau kalian tahu untuk kombo-kombonya itu sangat bagus sih menurut saya. Nah, untuk level 130 ini lebih bagus lagi, hanya saja ada syaratnya ya. Level 130 SC Mega Tahun. Apa sih bedanya dengan tahun? Nah, kalau tahun kan one enemy pukulannya yang ditarik. Nah, kalau Mega Tahun itu one enemy sama multiple enemy, semua serangan. Contoh, musuhnya menggunakan skill multiple enemies, artinya kita kan akan dipukul, semua rekan tim kita akan dipukul dengan pukulannya musuh multiple enemies, semuanya rekan kita akan kena pukulan ya. Itu nggak dibolehin sama Onibull, semuanya ditarik ya, ditarik 3 bijinya itu dikumpulin jadi satu, ditaruh ke dirinya sendiri. Itu adalah efek Mega Tahun ya. Jadi dia melindungi semua rekan tim dengan cara menarik semua serangan musuh ditaruh ke dirinya. Nah, itu biar supportnya ataupun attacker itu darahnya nggak berkurang, tetap aman, nggak cepat mati, karena memang support dan attacker itu kan darahnya tipis. Kalau tank beda karena dia pakai rune penambahan darah ya. Nah, untuk si Onibull sendiri ini ya, SC Mega Tahun syaratnya ini Onibull harus mendapatkan giliran terlebih dahulu. Kalau dia belum mendapatkan giliran yang ke-1 ataupun yang pertama, maka dia belum aktif ya. Kan karena seringnya itu yang jalan itu support dulu, habis itu baru attacker, yang kedua baru tanker, kan seperti itu ya. Makanya nanti ini akan aktif waktu Onibull mendapatkan giliran. Itu sih ya. Nah, untuk yang SC Mega Tahun ini sudah ya. Jadi untuk di awal giliran tetap yang aktif tahun dulu. Dia nggak bisa melindungi serangan musuh dengan tipe multi, cuma one enemy ya. Nah, setelah dia dapat giliran baru bisa melindungi rekan tim dengan sempurna. Dan ini SC Mega Tahunnya hanya untuk satu giliran, ingat ya. Jadi untuk satu giliran nanti bisa diaktifin kembali. Nah, ini dengan skill keempat ya. Jadi untuk satu giliran, terus gilirannya nanti bisa dipakai diaktifin lagi dengan skill keempat. Ini yang bagus karena Onibull bisa melindungi rekan tim sekali. Kita langsung ke bawah dulu, yaitu special skill ataupun ultimate, karena skillnya kan ini banyak ya, banyak sekali efek-efeknya. Kita akan bahas di denguan sekalian diuji coba. Special skill Requiem, dia menghilangkan semua efek positif yang dimiliki oleh semua musuh. Jadi semisal ini musuhnya punya efek positif seperti space time ataupun evasion, itu kan nggak bisa dipukul ya, dia kebal dari apapun, itu repot lagi. Karena ini kenapa ini mati terus bang? Kena kipas mungkin ya. Nah, efek positif kan itu bisa termasuk efek plus pokoknya ya. Bisa dibilang buat pertahanan, buat penambah kerusakan, pokoknya banyak efek positif itu ya. Jadi dia menghilangkan semua efek positif dulu, termasuk hater juga. Itu dihilangkan semua yang dimiliki musuh. Setelah dihilangkan, dia baru memberikan efek kontrol dan juga kerusakan. Untuk kerusakannya dia memberikan kerusakan heavy, urutan kerusakan ketiga, bisa dibilang sedang, berelemen petir untuk semua monster musuh. Jadi nanti semua monster musuh setelah dihilangkan efek positifnya dikasih kerusakan heavy, berelemen petir, dan juga semua musuhnya dikasih efek kontrol berupa Mega Stun. Artinya musuhnya akan kalah dalam 2 giliran. Nah, itu bagus. Monsternya akan musuh dalam 2 giliran di giliran selanjutnya. Itu arti Mega Stun. Bagus menurut saya karena dia memang tanker ya. Dan ini masih termasuk worth it sekali kalau kalian rank up, mau dipakai di Cavern of Assassin sementara itu boleh juga ya. Nah, kalau untuk reliknya ini yang paling tak sarankan ya. Yang paling tak sarankan itu Vada Melter Armor yang pertama, karena ini rarity-nya M. Paling tak sarankan pakai obsidian saja. Jangan pakai yang seperti Ancestral, karena Ancestral relic seperti Citizen Armor dan lain-lain ya, itu dipasang di Ancestor saja. Itu yang menurut saya yang lebih worth it ya. Jadi yang pertama yang tak sarankan adalah Vada Melter Armor ya. Ini apa sih kegunaannya? Jika si Onibull ini dipukul oleh musuh, maka Onibull langsung memberikan efek tortur ke pemukulnya. Bertortur apa ya?
burning namanya ya. Ini dia memberikan efek burning ke pemukulnya, ini bisa dipakai 3 kali ya, itu bagus ya, dia nambahin efek tortur. Dan juga dia bisa menyembuhkan darah jika darahnya di bawah 50%. Itu yang menurut saya paling bagus. Nah kalau untuk yang kedua ini terserah kalian ya, entah mau dikasih si Mermaid Spearband, Mermaid Spearband lagi, Hammer Golem Shield, terserah kalian ya, ataupun dikasih ini Electra Shield itu boleh juga, terserah. Itu nggak ada, menurut saya nggak ada yang terbagus, karena memang ya untuk shield itu yang bagus di Ancestral ya. Jadi untuk obsidian ya menurut saya kurang bagus. Jadi terserah kalian mau pakai yang mana, yang penting obsidian itu menurut saya ya. Yang penting yang satu tadi namanya Vada Melter Armor, itu yang paling berpengaruh ya. Nah kalau rune sendiri, karena kalian tahu sendiri ya ini tadi, nah dia punya Mega Tahun tapi SC, jadi dia butuh kecepatan. Artinya dia butuh kecepatan satu, dan satunya yang duanya hijau ya. Jadi ini satu kuning, dua hijau, itu yang paling worth it menurut saya ya. Jadi satu kuning, dua hijau untuk diri sendiri semuanya. Ini kuningnya buat ngaktifin SC Mega Tahun, untuk yang hijau buat penambah darahnya biar makin tebel karena dia melindungi ya. Nah ini belum tak pasang, tak biarin nggak apa-apa. Terus untuk rune kalau mau kalian pakai setiap hari di rank up, dipakai di Cavern of Ascension, dipakai di push trophy. Kalau kalian rank up ya, kalian pasang mutate itu biar lebih strong ya. Contohnya kan tadi satu kuning ya, levelnya 789 ya, 7 mungkin kurang lah ya, 89 karena memang eranya baru 89. Level 10 ke atas ke Ancestral itu yang bagus. 89 ini menurut saya ya, kalau mau kalian mutate ini yang warna kuning dikasih warna hijau mutatenya. Sedangkan yang dua hijaunya tadi, contoh ini andaikan kalian level 9 lah ya. Nah, ini kalian mutate dengan kuning semuanya. Jadi dibolak-balik saja. Dua hijau, satu kuning ya. Itu yang paling bagus. Kita langsung coba test drive. Di mana sih, Bang? Di resource saja ya. Kenapa Bang nggak dipakai di push trophy? Karena nanti di push trophy tetap bakal kalah ya, karena trophy saya agak lumayan di atas ya. Kita pakai si Onibul, temennya dikasih yang rarity C saja. Elemennya petir ya. Elemen petir, rarity-nya M, eranya sangat terbaru. Itu mantap sekali ya. Ini pun masih tak pakai setiap hari di Cavern ya. Nyari cal sedikit demi sedikit di era konspirasi. Nah, untuk bentuknya bagus sih, dia itu bawa seperti apa ya? Gendang atau apa? Sama pemukul, dia mungkin mau azan, memang sedih pokoknya dia. Skill 1 Demonic Drum Roll. Dia memberikan kerusakan moderate, yaitu urutan kerusakan kedua untuk semua monster musuh berelemen petir. Setelah itu dia memberikan efek Thunder Weakness dan juga Stun. Nah, ini kan kerusakannya petir dan ada Thunder Weakness. Ini bagus sekali. Kenapa? Thunder Weakness artinya semua monster musuh nanti akan terkena Thunder Weakness, dan juga monster musuhnya akan lemah terhadap elemen petir. Ini bagus sekali kalau kalian combo dengan attacker ya, attacker yang era terbaru berelemen petir dan juga punya skill penurun akurasi. Itu sangat cocok nanti di combo dengan Onibul. Atau nggak punya skill penurun akurasi juga nggak apa-apa, yang penting elemen petir, nanti yang punya skill akurasi ditaruh di supportnya, itu bagus juga ya. Jadi seperti itu. Thunder Weakness artinya nanti semua kerusakan yang akan diterima musuh yang berelemen petir itu dikalikan 2,5. Contoh kita bawa attacker ya, ataupun Onibul sendirilah yang berelemen petir ini kan kerusakannya moderate. Contoh dia memberikan kerusakan 100M, maka yang masuk ke musuh langsung 250M, karena musuhnya lemah terhadap elemen thunder atau petir ya. Itu kalau stun ini artinya semua monster musuh akan kalah dalam satu giliran, dan ini untuk semua monster musuh bagus. Stamina 44, koldonya 2, staminanya banyak, koldonya sedang ya, karena memang efek skillnya bagus, dan kurang lebihnya dia kan tank ya. Jadi tank bisa memberikan efek stun untuk semua musuh, itu udah mewakili supportnya sih menurut saya, masih sangat bagus ya. Skill kedua Crushing Beat, memberikan kerusakan moderate. Urutan kerusakan kedua lagi hanya saja elemennya air ya, elemen air atau water untuk semua monster musuh. Setelah itu dia menghilangkan stamina musuh dengan total 30% setiap musuhnya, dan memberikan efek stamina leak. Artinya stamina leak ini semua monster musuh setelah diberikan kerusakan terus diberikan efek penyedot stamina ya. Ini yang kuning ini dicedot, ini totalnya 30%,
Dan juga habis itu musuhnya terkena stamina leak yang berfungsi setiap giliran musuhnya akan kehilangan stamina sebesar 15% dari total stamina selama 3 giliran. Staminanya 32, koldonya 1. Ini menurut saya masih worth it sekali ya, worth it sekali. Nah, skill ketiga, Chaos Tremor. Ini urutan kedua lagi kerusakannya. Memberikan kerusakan kedua berelemen petir, yaitu moderate untuk semua monster musuh lagi. Setelah itu musuhnya akan diberikan efek shock dan juga daze. Nah, ini yang menurut saya bagus karena daze-nya dia sudah punya ya. Jadi mungkin nanti bisa dikombo dengan skill yang penurun akurasi yang lain, bukan daze lagi, seperti blind, minor blind, hellfire, sunburn, sunstorm. Nah, itu sudah sangat-sangat bermanfaat. Ini untuk trade-nya yang kedua level 110 kan tadi punya Taug, yaitu peluangnya 35%. Sedangkan di daze ini punya penurun akurasi semua monster musuh 25%. 35 tambah 25 totalnya 60%. Jadi semua monster musuh cuma bisa memberikan kerusakan ke Oni-Bull dengan peluang 40% dari total 100%. Nah, itu ya. Jadi nanti akan sering miss. Jadi jengkel banget nanti musuhnya. Bagus ya. Nah, kalau untuk shocknya sendiri, shocknya ini memberikan kerusakan. Shock itu termasuk tortur ya, ingat ya. Memberikan kerusakan kecil sekitar 5% berelemen petir dan juga memblokir semua ekstra giliran ya. Jadi kalau ada monster musuh yang punya skill extra turn ya, itu nggak dibolehin selama 3 giliran ya. Itu bagus. Stamina 38, cooldownnya 2. Nah, ini kombinasi dengan trade-nya bagus, terus staminanya juga irit untuk yang itu ya. Skill keempat ini untuk aktivasi. Contoh, dia kan tadi semisal dia di awal giliran belum dapat giliran, setelah itu baru dapat giliran si Oni-Bull. Nah, baru ngaktifin SC Megaton ya. Ini nanti aktif SC Megatonnya selama 1 giliran kalau udah level 130 ke atas. Nah, setelah itu selama 1 gilirannya nanti Megatonnya akan habis. Kalau udah habis bisa diaktifkan kembali dengan skill keempat, stamina 42, cooldownnya 2. Dia memberikan efek Megaton untuk dirinya sendiri. Setelah itu memberikan efek damage proteksi dan juga stamina regenerasi. Ini yang menurut saya bagus. Jadi dia nggak perlu ngisi stamina ya. Jadi stamina kalau tinggal dikit dia langsung pakai skill ini ya. Dan dia juga punya damage proteksi. Megaton ini kan menarik semua serangan musuh ya, taruh ke dirinya sendiri. Dia juga punya damage proteksi. Artinya damage proteksi ini adalah memblokir kerusakan yang akan datang sebesar 50%. Itu ingat. Jadi bagus sekali. Kalau musuhnya memberikan kerusakan 1B, maka yang masuk cuma 500M. Itu yang dimiliki oleh si Oni-Bull. Jadi menurut saya itu masih sangat worth it sekali ya. Ini kalian rank up pakai setiap hari pun masih worth it ya. Masih sangat bagus ya. Kurang lebihnya seperti ini untuk reviewnya. Saya sangat berterima kasih buat yang sudah subscribe, yang sudah like dan memberikan kritik dan saran di bawah ya. Nanti akan saya perbaiki. Jika ada kesalahan saya mohon maaf ya. Saya sangat-sangat berterima kasih kembali juga yang sudah menjadi member di channel ini dan juga sudah membantu saya tap-tap waktu live ya. Kurang lebihnya seperti ini saja. Saya pamit undur diri. Chandra Cabibut, Monster Legends Indonesia.